Waktunya membaca. Moluska. Moluska sejak zaman dinosaurus. Keong dan slug atau siput tanpa cangkang, tiram dan kepiting, sotong dan gurita, semuanya adalah moluska. Moluska memiliki badan lunak dan kebanyakan dari mereka mempunyai cangkang. Moluska pertama hidup di lautan jutaan tahun sebelum dinosaurus berkeliaran di bumi. Cangkang moluska dari zaman dahulu kala bisa ditemukan sebagai fosil yang terbenam dalam batuan. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Badan tanpa tulang. Moluska tidak mempunyai tulang di dalam badan mereka. Badan moluska lunak dan lentur. Bagian tubuh utama mereka adalah punuk yang ditutupi lapisan daging yang disebut mantel. Punuk ini berisi jantung, lambung, dan usus. Moluska tidak mempunyai kepala yang keras. Slug bisa menjulurkan tentakel mereka dengan mata di ujungnya atau menarik masuk kepala mereka. Mengawali hidup. Moluska tumbuh dari telur. Beberapa moluska memiliki telur yang mengambang di air seperti gelembung kecil. Beberapa moluska mengaitkan telur mereka ke batu-batu atau rumput laut. Slug laut bertelur dalam bentuk pita agar-agar. Beberapa telur keong tumbuh menjadi hewan kecil di dalam badan induknya. Kelomang bertelur berkelompok. Wadah telur kosongnya kelihatan seperti spons yang terdampar di pantai. Menumbuhkan cangkang. Kebanyakan moluska memiliki cangkang untuk melindungi tubuh mereka yang lunak. Cangkang tumbuh dari mantel di sekeliling punuk moluska. Mantel menghasilkan cairan berkapur yang mengeras menjadi cangkang. Ketika moluska tumbuh, lingkaran atau puntiran baru ditambahkan pada cangkang. Moluska tidak pernah tumbuh lebih besar dari cangkangnya. Cangkangnya ikut tumbuh dengan badannya. Wah, cantik sekali warnanya. Moluska berkaki besar. Keong hidup di dalam cangkang yang melingkar seperti spiral. Kau bisa melihat titik kecil di mana cangkang mulai tumbuh. Keong memiliki kaki besar untuk bergerak. Kaki ini mengeluarkan lendir yang membantu keong meluncur di tanah. Otot seperti tambang bisa menarik kakinya kembali ke cangkang keong. Keong bisa menutup lubang di cangkang dengan selapis lendir. Ini membantu melekatkan keong ke bawah dan mencegah keong menjadi kering. Siput laut. Cangkang kerang kosong terdampar di pantai ketika moluska di dalamnya mati. Cangkang spiral berasal dari berbagai jenis keong laut, seperti kelomang dan wingkel. Kelomang menjulurkan kaki besar dan merayap di pasir berlumpur. Ia menyerang hewan lain dengan lidah yang dipenuhi gigi kecil seperti gergaji. Ia menjulurkan sebuah tabung ke atas untuk membawa air bersih ke punuknya. Insang di punuk mengumpulkan oksigen dari air untuk mempertahankan hidup kelomang. Tempat di batuan. Tiram batu bisa menempel pada batuan ketika air laut surut. Kaki besarnya mencengkeram seperti penghisap dan cangkang mirip kerucut menutupi di atasnya. Ketika air pasang naik, tiram batu mengangkat cangkangnya dan bergerak dengan kakinya. Ia mengeruk rumput laut dari batuan dengan lidahnya yang panjang. Lalu, ia kembali melekatkan dirinya di tempat yang sama persis. Terbenam di pasir. Beberapa moluska memiliki cangkang ganda dengan engsel untuk membukanya. Kerang pisau hidup di pasir.
Kakinya yang menonjol dari satu ujung menggali liang di pasir dan menarik cangkangnya ke bawah mengikutinya. Kerang pisau tidak pergi mencari makanan. Ia menjulurkan 2 tabung ke atas pasir. 1 tabung menghisap air ke punuk. Serpihan kecil makanan dikumpulkan dari air yang kemudian dipompakan keluar dari tabung lainnya. Cangkang berengsel. Kerang, kijing, remis, dan tiram semuanya mempunyai cangkang berengsel. Kijing mengikat dirinya ke bawah dan diam di satu tempat. Kaki mereka menghasilkan cairan kental yang mengeras menjadi benang putih kuat. Kerang kampak bisa berenang. Mereka mengepakkan cangkangnya untuk menyemburkan air keluar dan mendorong badan mereka maju. Mereka mempunyai banyak mata untuk mengawasi keadaan sekelilingnya. Slug juga berkaki besar seperti keong, tetapi mereka tidak mempunyai cangkang. Slug darat berwarna gelap dan polos. Rasanya tidak enak, jadi tidak ada yang mencoba memakan mereka. Slug laut lebih cantik. Warnanya bisa cerah atau dipenuhi dengan jumbai yang melambai. Motif warna yang jelas memperingatkan musuh untuk menjauh. Slug laut bisa menyengat. Gurita dan sotong. Gurita memiliki penglihatan yang kuat dan otak yang baik, tapi ia tidak punya kepala. Wah, di mana letak otaknya ya? Semua bagian tubuhnya menyatu di dalam punuk yang ditutupi mantel. Ia mempunyai mulut seperti paruh dan 8 tentakel yang dipenuhi penghisap untuk menangkap ikan dan kepiting. Kalau ada bahaya, ia menyemburkan awan tinta untuk menyembunyikan diri. Sotong adalah kerabat gurita. Sotong raksasa adalah moluska terbesar di dunia. Fakta moluska. Moluska memiliki badan lunak tanpa kerangka di dalamnya. Kebanyakan hidup di air. Beberapa moluska bernafas di udara. Kebanyakan memiliki insang untuk mengambil oksigen dari air. Beberapa moluska berburu untuk makan. Beberapa mengambil makanan dari air yang mengalir melalui tubuh mereka. Kebanyakan moluska memiliki cangkang. Cangkangnya seringkali berumur lebih panjang daripada moluska di dalamnya. Nah, begitu adik-adik tentang moluska hari ini. Sampai jumpa. Tetap rajin membaca ya.